Bisa saya bantu minumannya? Nanti saja, saya sedang menunggu seseorang. Silakan Pak, terima kasih Pak. Mas Pur curang megangnya, ya itunya. Dah. 1, 2, 3. Curang. Curang, aku nggak dapet. Mas, kan pada acara-acara adat di perkawinan, suka ada acara kan suka ada acara tarik-tarikan ayam kayak barusan. Nah katanya yang dapat bagian terbesar dia akan menjadi yang paling dominan di keluarga. Mas Pur percaya nggak? Tahu. Aku enggak dah. Nggak percaya? Ya itu kan hanya untuk lucu-lucuan. Nggak perlu ditanggapi serius. Ya mungkin. Tapi ada beberapa hal yang sudah tidak lucu lagi. Seperti nginjak telur. Terus perempuannya... Oh, enggak, makasih. Seperti nginjak telur. Terus pengantin perempuan harus membasuh kaki pengantin prianya. Kalau saya nikah nanti sih, mau tak suruh saja suami saya membasuh kakinya sendiri. Atau kalau mau mesra, ya sama-sama membasuhnya. Pasti kamu juga nggak setuju dengan cium tangan. Iya. Kalau perempuan disuruh cium tangan lakinya, yang laki-laki juga disuruh cium tangan perempuannya. Itu kan tandanya berbakti. Ya sama-sama berbakti. Saling cinta, saling memberi, saling berbakti gitu loh. Kapan kalian nikah? Siapa? Kamu dengan Sony. Beruntung kamu bisa menangis. Nangis bukan berarti cengeng. Itu salah satu cara untuk menghilangkan stres, beban yang ada di dalam tubuh. Artinya, kamu bisa menyembuhkan siksa yang ada di dalam hati. Setelah itu kamu bisa mendapat kekuatan baru. Mas Pur juga suka menangis.
Waktu ibu saya meninggal di pelukan saya tidak bisa berkata. Alasannya sakit sekali di sini. Hal itu saya rasakan sampai sekarang ini. Mas Pur laki-laki luar biasa. Saya beruntung ada Mas Pur. Hati-hati loh. Tapi bagaimana dengan tangan yang bagus ini? Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Iya ya? Nggak ada urusannya? Ya udah. Ya sudah. Saya kira kamu sudah siap sekarang. Untuk? Udah, makasih. Udah dari tadi. Untuk menghadapi dua laki-laki yang penting dalam hidup. Dua? Satu yang sedang kamu hindari, dan satu yang tidak bisa kamu hindari. Sri ndak apa-apa kok Bu, kemana-mana diantar Mas Burhan. Iya, Ibu percaya kamu di Jakarta baik-baik. Pak Hamdan dan anak-anaknya memang orang baik. Sri, tapi ndak bisa ndak loh Sri. Ibu sudah cerita sama Mas Soni kalau kamu ke Jakarta. Ah Ibu, jangan sampai dia nyusul kemari loh Bu, Sri ndak mau ketemu dia. Iya, tapi Ibu juga bilang kalau kamu lagi mau sendiri. Sebetulnya ada apa toh Sri? Udah ya Bu, sudah mahal. Besok-besok saja Sri telepon lagi. Sri, kamu kapan Assalamualaikum. pulang? Bagaimanapun dia itu papa kamu. Itu harus kamu tanamkan di dalam hatimu. Tidak bisa dielakkan. Bahwa ia memperkosa ibumu itu sudah lalu. Itu cerita lama yang sudah harus dibuang. Karena sudah ia tebus. Atau berusaha untuk menebusnya selama ini. Berkali-kali ia mencoba melamar ibumu. Dan sekarang, ia sangat ingin dekat denganmu. Saya harus berterima kasih karena dia mau mengawini ibu. Begitu. Saya harus bersyukur bahwa sekarang saya diakui anak. Bukan begitu, Sri. Kamu mendambakannya juga bukan? Mendambakan ayah yang kamu kehilangan selama ini. Ibumu juga memerlukan seseorang untuk mendampinginya dalam sisa hidupnya ini. Untuk tua bersama. Memang satu kesalahan sangat sulit untuk diperbaiki. Mas Pur, saya tidak sanggup. Kita pulang saja. Begini, Sri. Saya melihat ada kerinduan di dalam dirimu. Beruntung ibumu tidak menanamkan, tidak menularkan dendamnya padamu. Itu perempuan luar biasa.
Dia menyimpan dendamnya sendiri. Dia berjuang sendiri dalam hidupnya tanpa komplain untuk kalian berdua. Tidakkah kamu mau membalas semua kemuliaan itu dengan mempersatukan kalian bertiga? Melengkapkan semua ini yang ia perjuangkan selama ini. Berikanlah kesempatan untuk ibumu, papamu, dan untuk kamu sendiri untuk bahagia mulai sekarang. Maafkan saya, Sri. Saya benci Anda, Pak Bahtiar. Saya benci Anda. Walaupun Anda adalah bapak kandung saya. Anda telah membuat hidup ibu saya hancur. Anda membuat saya tersiksa sepanjang hidup. Anda membuat saya tidak berharga di mata manusia. Saya tahu manusia bisa berbuat hilaf. Saya memang khilaf. Tapi manusia diberi akal, iman, supaya tidak khilaf. Hanya manusia yang tidak beriman seringkali berbuat hilaf. Dan setelah itu dia dimaafkan. Karena dianggap sebagai sifat manusia. Tapi waktu itu saya memang benar-benar khilaf, Sri. Saya berjanji akan membahagiakan dia. Mengandung bagi seorang perempuan itu adalah suatu kemuliaan. Tapi mengandung anak akibat perkosaan tidak lebih dari mengandung sebuah aib. Saya merasa sepertinya di dahi saya ada nokta merah yang menandakan bahwa saya adalah anak haram. Saya memang manusia rendah, Sri. Kamu berhak marah. Kalau kamu mau, kamu boleh membunuh saya. Kalau memang hal itu bisa membuat kamu lebih berbahagia. Membesarkan anak
anak dari seorang laki-laki yang paling dia benci. Laki-laki yang telah membuat hidupnya hancur, tersiksa seumur hidup. Laki-laki yang telah merusak kehormatan dan harga dirinya. Kita lupakan masa lalu, Sri. Lupakan. Mudah sekali Bapak mengucapkan kalimat itu. Bapak tidak merasakan akibat perbuatan Bapak terhadap ibu, terhadap saya. Tapi saya benar-benar menyesal, Sri. Menyesal datangnya memang selalu terlambat. Saya juga tersiksa. Bertahun-tahun saya dikejar perasaan bersalah. Tapi saya pengecut. Saya tidak berani mengakui kesalahan saya sendiri. Saya ini anak dari korban pemerkosaan. Kalau saya boleh milih, saya lebih baik tidak dilahirkan daripada lahir dari perbuatan hina. Dulu waktu kecil, saya selalu berharap akan datang seorang bapak membawakan saya boneka besar, ngajak saya jalan-jalan ke kebun binatang. Tapi itu cuma hayalan. Bapak itu tidak pernah datang. Sekarang ada seorang pria kaya raya yang punya apa saja dan mengaku bapak saya. Bahagiakah saya? Mungkin ya. Mungkin juga enggak. Sri, kalau kamu malu punya bapak seperti saya tidak usah kamu anggap sebagai bapakmu. Kamu boleh anggap saya orang gila atau yang lebih rendah dari anjing. Bapak. Lamanya saya merindukan pelukan seperti ini. Sri, kamu memaafkan bapakmu.
Bu, Sri ketemu Bapak di rumahnya. Bapak tinggal sendiri. Rumahnya besar tapi sepi, kosong. Bu, Sri sudah memaafkan Bapak. Apa Sri salah? Bapak juga ngajak Sri magang di perusahaannya. Jadi Ibu ndak usah kerja lagi. Bu? Ibu? Maafkan Sri, Bu. Halo? Bu? Bu? Halo? Ibu? Bu? Halo? Ada di sini, Mas. Sudah lama? Sudah, sejak kamu di Jakarta. Sabar betul. Ya, ngadepin kamu ya harus sabar lah, Sri. Gimana urusan kamu? Beres? Dia menawarkan saya magang di perusahaannya. Malu? Kalau Mas punya istri, maunya dia ikut Mas atau magang di perusahaan bapaknya? Ya ikut Masnya dong. Waktu Sony setengah menolak meneruskan kuliah, saya sebetulnya sudah tahu ada sesuatu yang memberati. Lah waktu Sony tidak mau menceritakan latar belakang calonnya, ya toh? Sebetulnya saya ini sudah merasa ada sesuatu. Lah sekarang semuanya ini sudah terbuka, ya toh? Kalian berdua ini sebetulnya ya sudah dewasa, ya toh? Ya enggak? Dari segi usia, ya toh? Dari segi pendidikan, dan lebih-lebih lagi dari segi pengalaman hidup, ya kan? Bapak tidak malu punya menantu saya? Oh, enggak, justru saya sangat bangga. Bapak merasa bisa menebus sebagian kesalahan? Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi ini bukan yang utama dan terutama, ya toh?
Yang utama itu janjiannya ya kalian berdua ini. Masih besok. Ini cuma dibersihkan. Mati, sini. Cium tangan minta berkah pengestu. Ayo. Ibu ini janda dari dulu. Anak perempuannya sekolahnya jadi. Sudah sarjana. Jodohnya orang kebenaran. Cakep, kaya, ngerti sama orang tua. Wah, pokoknya ndak ada yang bisa menandingi Bu Menul. Makanya situ harus banyak prihatin. Saya kurang prihatin apa? Sudah. Loh, dari mana ini? Diundang dan undang kami datang. Tamunya besok apa sekarang datanya? Besok? Nginap di hotel ya? Bagaimana ceritanya bisa dapat menantu secakep Nak Soni? Kamu sudah siap? Siap, Pak. Benar siap. Ya. Berumah tangga itu adalah menyatukan dua manusia. Ya. Dua jiwa, dua rasa, dua pikiran, dua keinginan. Ya kan? Dalam menyatukan itu, kamu harus tahu bahwa sekali-sekali kamu harus siap mengalah. Mengalah tidak berarti kamu kalah, tapi kamu mengalah untuk menang. Iya, Pak. Ya toh? Iya. Nah, kamu menang juga untuk kepentingan bersama kalian berdua. Ya toh? Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk semuanya. Bapak cuma ingin menjadi ayah yang baik. Bapak adalah yang terbaik untuk saya, Pak. Tolong diposkan pakai perangko biasa. Nanti malam saya nggak mau diganggu. Malam nanti ada Bu Benul, tukang pijit. Cuma aja yang saya mau terima. Maaf Pak, Mbak Menul hari ini libur, akan ada gawe. Ya, kalau datang diterima. Ambil kembaliannya. Terima kasih Pak. Saya nggak mau diganggu. Baik Pak. Memangnya besok Pak Bahtiar ikut datang dengan Pak Gondo, Bu? Nekuk punggung dulu. Soalnya Melin, sekretarisnya menanyakan. Kalau diajak Pak Gondo besok, pasti juga datang.
Kamu mau kemana? Ibu ini piye sih? Katanya disuruh ngurusi es puter. Apa besok saja? Kalau bisa sekarang lebih baik. Makanya, Sri pergi dulu ya. Hati-hati. Loh, katanya mau istirahat. Anu kok, sebentar mau pergi dulu. Suruhan saja. Tidak apa, tidur malah kesian. Sebentar Ibu. Jadi orang itu jangan seperti melempar batu, maunya cepat sampai ke atas. Kalau dia jatuh akan cepat juga, dan tidak mustahil hancur, pecah, berantakan. Jadilah seperti kapas, dihembus pelan ke atas, tapi pasti. Kalau turun juga pelan, tapi utuh.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.